Tuhan mulai berfirman kepada Muhammad SAW dalam bahasa lain. Para pemuda bangsa mulai tercengang. Para pencari kebenaran mulai menjadi gelisah. Cemooh dan ejekan mulai tumbuh jadi pengakuan dan kekaguman. Para budak, pemuda, wanita yang dirundung malang mulai berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Dalam amanat dan ajarannya terkandung harapan untuk orang-orang hina, bagi orang yang putus asa, serta untuk generasi muda. Para wanita memandang waktunya telah dekat untuk menegakkan kembali hak-hak mereka. Budak-budak melihat hari-hari kemerdekaan mereka telah datang, dan para pemuda merasa jalan menuju kemajuan terbuka lebar. Ketika ejekan mulai berubah menjadi penghargaan dan rasa acuh menjadi perhatian, para pemimpin dan pembesar Mekah mulai khawatir. Mereka mengadakan pertemuan dan perundingan. Mereka mengambil keputusan bahwa ejekan bukan cara yang tepat untuk menghadapi ancaman itu. Obat yang lebih mujarab harus digunakan. Pengaruh baru itu harus ditekan dengan kekuatan. Diputuskan bentuk aniaya dan boikot harus dijalankan. Tindakan praktis dan nyata harus segera diambil. Dan Mekah terlibat dalam perlawanan yang sengit terhadap Islam. Rasulullah SAW dan pengikut kecilnya itu tidak lagi dipandang gila, tetapi jika dibiarkan tumbuh tanpa rintangan, akan menjadi bahaya terhadap kepercayaan, wibawa, adat, dan kebiasaan orang-orang Mekah. Islam mengancam akan menumbangkan dan membina kembali tata hidup masyarakat Mekah lama untuk menciptakan langit dan bumi baru yang kedatangannya membawa arti lenyapnya langit Arabia lama dan lenyapnya denyut jantungnya yang telah renta itu. Kaum Mekah tak dapat lagi menertawakan Islam. Sekarang soalnya mati hidup bagi mereka. Islam adalah tantangan dan Mekah menerima tantangan itu sebagaimana musuh nabi-nabi senantiasa menerima tantangan nabi-nabi mereka. Mereka memutuskan untuk menghunus pedang dan menghancurkan, untuk tidak menghadapi alasan dengan alasan, tetapi menghancurkan ajaran yang berbahaya itu dengan kekerasan, untuk tidak menandingi contoh baik Rasulullah SAW dan para pengikutnya dengan contoh dari pihak mereka. Pula untuk tidak menjawab kata sopan dan lemah lembut dengan cara yang sama, tetapi untuk menganiayanya yang tak berdosa dan memaki-maki mereka yang bicara baik dan ramah. Sekali lagi di dunia mulai meletus pertentangan antara iman dan kekafiran. Kekuatan setan menyatakan perang kepada laskar malaikat. Orang-orang beriman yang masih berjumlah kecil tak mampu melawan serangan-serangan dan keganasan kaum kufar. Suatu gerakan yang paling keji dan mengerikan telah mulai berkobar. Wanita-wanita dibunuh secara biadab. Laki-laki disembelih. Budak-budak belian yang telah menyatakan iman kepada Rasulullah SAW diseret di atas pasir dan bebatuan yang panas. Kulit mereka menjadi keras seperti kulit binatang. Lama kemudian, ketika Islam telah tegak berdiri, berjaya di mana-mana, salah seorang dari pengikut-pengikut pertama yang bernama Khabab bin Al-Arat menanggalkan baju untuk memperlihatkan badannya yang terbuka. Kawan-kawannya melihat kulitnya keras seperti kulit binatang dan bertanya, "Mengapa kulitnya begitu?" Khabab tertawa dan menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Itu hanya bekas yang mengingatkan ke zaman awal ketika budak belian yang masuk Islam dihela sepanjang lorong-lorong Mekah di atas pasir dan bebatuan yang keras dan panas. Dalam kurung Musnad, jilid 5, halaman 110. Budak-budak belian yang menerima Islam datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bilal
orang Afrika hitam. Suhaib, orang Yunani. Mereka pengikut berbagai agama. Jabar dan Suhaib asalnya orang Kristen. Bilal dan Ammar penyembah berhala. Bilal dibaringkan di atas pasir yang panas membara, ditimbuni batu, dan anak-anak disuruh menari-nari di atas dadanya. Dan majikannya, Umayyah bin Khalaf, menganiayanya demikian rupa, dan kemudian menyuruhnya menanggalkan kepercayaan kepada Allah dan Rasulullah untuk memuja berhala Mekah, Lat dan Uzza. Bilal hanya mengatakan, Ahad, Ahad, Tuhan itu tunggal. Meluap-luap di dalam kemarahan, Umayyah menyerahkan Bilal kepada anak-anak jalanan, menyuruh mereka mengikat tali pada lehernya dan menghela dia melalui kota di atas batu-batu tajam. Badan Bilal berlumur darah, tetapi terus menggumamkan kalimat Ahad, Ahad. Kemudian ketika kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah dan dapat hidup dengan tenang, serta dapat beribadah dengan agak aman dan damai, Rasulullah SAW menunjuk Bilal sebagai muazin. Sebagai orang dari Afrika, Bilal menghilangkan bunyi huruf H dari kata asyhadu, aku menyaksikan. Beberapa kaum Ansar tertawa mendengar pelafalan yang tidak sempurna Bilal. Namun Rasulullah SAW menyesalinya dan menerangkan bahwa Bilal amat dihargai Tuhan atas keteguhan iman yang ditampakkannya di bawah tindakan aniaya kaum Mekah. Abu Bakar membayar uang tebusan Bilal dan banyak lagi budak lain dan mengikhtiarkan pembebasan mereka. Di antara mereka terdapat Suhaib, seorang saudagar kaya yang juga dianiaya terus oleh kaum Quraisy sesudah ia dibebaskan. Tatkala Rasulullah SAW meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah, Suhaib pun ingin mengikuti. Tetapi kaum musyrikin menahannya. Ia tidak boleh membawa keluar dari Mekah. Kata mereka, kekayaan yang diperolehnya di Mekah, Suhaib menawarkan usul untuk meninggalkan semua kekayaan dan harta miliknya, lalu bertanya apakah kemudian ia diperbolehkan pergi. Kaum musyrikin Mekah menerima syarat tersebut. Suhaib tiba di Madinah dengan hampa tangan dan menemui Rasulullah SAW yang telah mendengar ihwalnya dan mengucapkan selamat kepadanya sambil berkata, itu merupakan perniagaan terbaik selama hidupmu. Kebanyakan dari antara pengikut-pengikut yang tadinya budak-budak tetap tegar dan teguh dalam menyatakan keimanan lahir dan batin mereka. Namun ada pula beberapa yang lemah. Sekali peristiwa, Rasulullah SAW mendapatkan Ammar sedang mengaduh-aduh kesakitan seraya mengeringkan air mata. Rasulullah SAW menghampiri Ammar yang mengatakan bahwa ia telah dipukuli dan dipaksa murtad. Rasulullah SAW bertanya, tetapi adakah kamu masih beriman di dalam hatimu? Ammar mengiyakan dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kelemahannya. Ayah Ammar, Yasir, dan ibunya Samiyah juga dianiaya oleh orang-orang kufar Mekah. Pada suatu peristiwa yang serupa, Rasulullah SAW secara kebetulan lewat. Penuh dengan iba hati beliau bersabda, keluarga Yasir, bersabarlah, sebab Tuhan telah menyediakan surga untuk kamu. Kata-kata nubuatan itu segera menjadi kenyataan. Yasir gugur dalam penderitaan dan tak lama kemudian Abu Jalal membunuh istri Yasir tua Samiyah dengan tusukan tombak. Zinira, seorang sahaya wanita, matanya rusak akibat kebengisan kaum kufar. Abu Fukaih, budak Safwan bin Umayyah,
dibaringkan di atas pasir panas, sedang di dadanya diletakkan batu-batu berat lagi panas, sehingga karena rasa sakit lidahnya terjulur keluar. Budak-budak lain dianiaya dengan cara serupa itu pula. Kekejaman-kekejaman itu tak terperikan hebatnya. Akan tetapi, orang-orang mukmin dari zaman awal itu dapat menanggung derita itu, karena hati mereka dikuatkan oleh ungkapan jaminan yang mereka simak tiap hari dan tiap malam dari Tuhan. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, tetapi suara Tuhan yang memberi keyakinan turun kepada semua orang mukmin. Seandainya tidak demikian, orang mukmin tidak akan dapat menghadapi kekejaman-kekejaman yang mereka alami. Ditinggal oleh sesama, oleh sahabat dan sanak saudara, mereka tak punya siapapun kecuali Tuhan, dan mereka tak peduli kalau tak punya siapapun lagi. Karena Dia, kekejaman-kekejaman itu seolah-olah bukan apa-apa. Cacian kedengaran laksana doa, dan batu-batu seperti beledu. Penduduk kota yang merdeka tapi beriman tak kurang pula menderita keganasan. Tetua-tetua dan pemimpin-pemimpin mereka menganiaya mereka dengan segala cara. Utsman adalah seorang berumur 40 tahun dan berada. Tetapi pada saat kaum Quraisy mengambil keputusan mengadakan penganiayaan umum terhadap kaum muslimin, pamannya Hakam mengikatnya dan memukulinya. Zubair bin Al-Awam, seorang pemuda pemberani yang di hari kemudian menjadi panglima Islam yang masyhur, diikat dalam gulungan tikar oleh pamannya, diasapi dari bawah dan sangat menderita oleh sesak nafas. Tetapi ia tak mau menanggalkan imannya. Ia telah menemukan kebenaran dan tidak melepaskannya lagi. Abu Dzar dari suku Ghafar mendengar tentang Rasulullah SAW dan pergi ke Mekah untuk penyelidikan. Kaum Mekah mencoba menghalanginya dengan mengatakan bahwa mereka mengenal betul Muhammad dan bahwa gerakannya itu hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri. Abu Dzar tidak terpengaruh. Ia menjumpai Rasulullah SAW, mendengar amanat Islam langsung dari beliau dan baiat dan masuk Islam. Abu Dzar memohon diperbolehkan merahasiakan imannya terhadap sukunya. Rasulullah SAW menjawab bahwa ia boleh berbuat demikian beberapa waktu. Tetapi ketika ia berjalan di lorong Mekah, didengarnya serombongan para pemimpin Mekah memaki dan mencemoohkan Rasulullah SAW dan melancarkan serangan kalimat kotor. Ia tak dapat menguasai diri untuk merahasiakan iman dan segera menyatakan, "Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad adalah abdinya dan rasulnya." Teriakan di tengah halayak orang-orang kufar seolah-olah merupakan tantangan. Mereka bangkit dalam marah dan ia dipukuli sehingga jatuh pingsan. Paman Rasulullah, Abbas, yang pada waktu itu belum baiat, lalu di situ dan berusaha secara lisan membela orang yang jadi bulan-bulanan itu. "Kafilah makananmu melalui suku Abu Dzar," katanya, "dan marah atas perlakuanmu terhadap dia. Kaumnya dapat membuat kamu mati kelaparan." Hari berikutnya Abu Dzar tinggal di rumah. Tetapi hari esoknya lagi ia menuju kumpulan itu dan mendengar lagi mereka memaki dan mengutuk Rasulullah SAW seperti yang sudah-sudah. Ia pergi ke Ka'bah dan menjumpai orang-orang di sana berbuat serupa. Ia tak dapat menguasai diri, lalu berdiri dan mengucapkan pernyataan imannya. Sekali lagi, ia diperlakukan dengan aniaya
lagi ganas. Hal itu masih terjadi ketiga kalinya, dan kemudian Abu Dzar pulang ke sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terkecuali dalam perlakuan kejam terhadap orang-orang mukmin. Pada suatu waktu beliau sedang sholat. Serombongan kaum kufar melilitkan sehelai jubah kepada leher beliau dan menghela beliau. Tampak mata beliau pun akan keluar dari kelopaknya. Abu Bakar kebetulan sedang lewat dan menyelamatkan beliau sambil berkata, "Kamu mencoba mau membunuhnya karena ia mengatakan bahwa Tuhan itu sembahannya?" Pada peristiwa lain beliau sedang sholat. Ketika bersujud, mereka meletakkan di atas punggung beliau jeroan unta. Beliau tak dapat bergerak apalagi bangkit sebelum beban itu dilepaskan. Pada peristiwa lain lagi, beliau sedang berjalan di jalan raya dan serombongan anak-anak jalanan mengikuti beliau. Mereka tak henti-hentinya memukuli pundak beliau dan mengatakan kepada halayak ramai, "Inilah orang yang mengaku nabi." Demikianlah kebencian dan permusuhan terhadap beliau terus berlaku. Dan demikianlah keadaan beliau tidak berdaya. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu yang berasal dari rumah-rumah di sekitarnya. Kotoran dan sisa binatang sembelihan dilemparkan orang ke dapur beliau. Pada banyak peristiwa, debu dihamburkan kepada beliau di waktu beliau sholat, sehingga beliau harus mencari tempat yang aman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi kekejaman-kekejaman yang dilancarkan terhadap golongan lemah, lagi tidak berdosa, serta terhadap pemimpin mereka yang jujur dan bermaksud baik yang tak berdaya itu tidak sia-sia. Orang-orang sopan menyaksikan hal itu semua dan tertarik kepada Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sekali peristiwa sedang istirahat di Safa, suatu bukit di dekat Ka'bah. Seorang pemimpin Mekah, Abu Jahal, musuh terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke situ dan mulai melemparkan makian kotor kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak berkata apa-apa dan pulang. Seorang budak perempuan dari rumah tangga beliau menyaksikan kejadian yang menyedihkan itu. Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang gagah yang disegani oleh orang-orang Mekah, baru datang. Pulang dari berburu di hutan dan masuk ke rumah dengan gagah. Busur bergantung pada pundaknya. Budak wanita itu tak lupa akan peristiwa tadi pagi. Ia merasa jijik melihat Hamzah pulang dengan penampilan demikian. Ia mencelanya dengan mengatakan bahwa Hamzah boleh memandang dirinya gagah dan pergi kian kemari bersenjata, tetapi tidak tahu apa yang telah diperbuat Abu Jahal terhadap anak kemenakannya yang tak berdosa pagi tadi. Hamzah mendengarnya penuturan peristiwa pagi itu. Walaupun belum beriman, Hamzah bertabiat satria. Boleh jadi ia telah terkesan oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum tergerak untuk masuk Islam secara terbuka. Ketika didengarnya serangan Abu Jahal yang kasar itu, ia tak dapat menguasai diri lagi. Keraguannya mengenai ajaran itu lenyap. Ia merasa sampai saat itu terlalu beranggapan mengenai urusan itu tidak penting. Ia langsung pergi ke Ka'bah, tempat para pemimpin Mekah biasa berkumpul dan berunding. Diambilnya busurnya dan dipukulnya Abu Jahal dengan keras. "Anggaplah aku dari mulai saat ini pengikut Muhammad," katanya. "Kamu berani memaki-makinya karena ia tidak mau membalas. Jika kamu gagah berani, mari kita berkelahi." Abu Jahal tercengang membisu. Sahabat-sahabatnya bangkit hendak memberi pertolongan. Tetapi karena takut kepada Hamzah dan sukunya, Abu Jahal mencegah
dengan perhitungan bahwa perkelahian terbuka akan merugikan. Memang, katanya, dalam kejadian tadi pagi, ia bersalah. Dalam kurung, Hisham dan Tabari.